Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Puan Tanah adalah dewa. Bab 47. Anda penggoda-penggoda, saya benar-benar tidak tahu apakah Anda berpura-pura gila atau bertindak bodoh karena menanyakan pertanyaan yang sangat menarik. Qin Ming mengangkat matanya dan menatap mata lembut Bai Linglong, dan berkata sambil tersenyum, ketika saya mengatakan tidak, itu bohong. Ketika saya mengatakan ya, itu adalah pemikiran yang tidak masuk akal. Kenapa kamu tidak memberitahuku secara langsung? Apakah kamu takut aku akan mengandalkanmu dan meminta pertanggungjawabanmu? Qin Ming menyesap anggur dan berkata dengan penuh kasih sayang, jika itu adalah wanita yang saya cintai, terlepas dari apakah kami memiliki hubungan fisik atau tidak, saya akan bertanggung jawab padanya selama sisa hidup saya, bahkan jika hatinya bukan lagi milikku. Sangat penuh kasih sayang dan menyentuh. Saya harap Anda tidak bersungguh-sungguh dengan apa yang Anda katakan. Selamat. Bai Linglong mengangkat gelasnya dan meminum sisa anggurnya dalam satu tegukan. Keduanya jatuh cinta lagi. Bai Linglong sering mendentingkan gelas dengan Qin Ming tahu bahwa dia patah hati dan mungkin tidak akan berhenti minum sampai dia mabuk, jadi dia berhenti mencoba menghentikannya dan membiarkannya pergi. Lambat laun, sebotol vodka diminum, dan Bai Linglong dengan mabuk berteriak, "Pelayan, beri saya sebotol lagi." "Kamu mabuk, kamu tidak bisa minum lagi." Qin Ming melambaikan tangannya kepada pelayan dan memberi isyarat bahwa dia tidak ingin alkohol lagi. "Jika kamu tidak mengizinkanku minum, maka aku akan menari." Setelah itu, Bai Linglong berdiri dan berjalan ke lantai dansa dengan 3 langkah bergoyang. Meski dalam keadaan mabuk, sosoknya tetap anggun. Ada banyak orang di lantai dansa, dan tidak dapat dihindari bahwa beberapa orang yang bernafsu akan memanfaatkan situasi ini, jadi Qin Ming tidak punya pilihan selain mengikuti dan bertindak sebagai pelindung. Musik yang mengasyikkan sangat mengasyikkan, dan sekelompok besar pria dan wanita muda mengayunkan tubuh mereka mengikuti irama dan memanjakan diri mereka sendiri. Saat Anda berada di lantai dansa, mau tidak mau Anda ikut menari, darah Anda mendidih dan hati Anda gelisah. Bai Linglong benar-benar menunjukkan sisi tak terkendalinya, memutar tubuhnya yang panas dan halus dengan gila-gilaan, mengayunkan rambut panjangnya yang tergerai maju mundur, fitur wajahnya halus dan cantik, sosoknya seksi dan mempesona, dan pinggang kecilnya dipelintir menjadi berbagai bentuk yang menyenangkan. Posturnya mempesona di bawah lampu neon. Di restoran barat terbuka, Qin Ming minum banyak anggur merah. Setelah tiba di klub malam, dia minum setengah botol vodka. Saat dia bekerja sebagai tentara bayaran di luar negeri, dia sering pergi ke klub malam bersama saudara-saudaranya, dan menari bukanlah masalah. Setelah beberapa lagu dans yang seru, berubah menjadi alunan musik yang menenangkan dan merdu, saat semua orang lelah menari, irama ayunan pun melambat, pasangan pria dan wanita saling berpelukan, lampu neon berhenti berkedip, dan lantai dansa menjadi lebih cerah dan keras. Rambutnya redup, dan aroma hormonal yang memabukkan melayang di udara. Tubuh halus Bai Linglong melunak, dan dia berbaring di pelukan Qin Ming dengan lembut seolah-olah dia tidak memiliki tulang. Dia memeluk leher Qin Ming dengan penuh kasih sayang dengan tangannya. Tubuh mereka juga menempel erat satu sama lain, saling bergoyang, gesekan dan benturan dari waktu ke waktu. Dalam lingkungan seperti itu, 2 tumpukan kayu bakar kering pun akan menimbulkan percikan api, apalagi 2 orang lawan jenis yang saling tertarik. Qin Ming adalah pria normal, dengan kecantikan lembut dan seperti batu giok terletak di lengannya, dan gesekan ambigu terjadi pada tubuhnya. Reaksi paling primitif meningkat tak terkendali, dan api kecil di perutnya menjadi semakin kuat. Sudah hampir waktunya, saatnya pergi. Qin Ming bersandar di telinga Bai Linglong, bibirnya hampir menyentuh daun telinga yang kecil dan indah, dan meniupkan udara panas. Tubuh halus Bai Linglong menjadi semakin lembut, pipinya memerah, dan dia mengangguk dalam diam. Qin Ming memeluk pinggang Bai Linglong yang seperti ular air, berjalan melewati kerumunan dan keluar dari lantai dansa. Saat melewati 2 pemuda, mereka tampak bercanda dan saling mendorong. Pemuda berambut putih itu tiba-tiba membuka tangannya dan menerkam Bai Linglong. Sudah di lantai dansa. Tempatnya ramai, dan jarak antara 2 orang asing itu kurang dari 10 cm. Pemuda berambut putih itu mampu menerkam Bai Linglong hampir dalam sekejap mata, dengan seringai cabul di bibirnya. "Maaf, beri aku waktu sebentar." Dalam sekejap mata, sebuah tangan besar menekan pemuda berambut putih itu, menghentikannya untuk mendekat. Pemilik tangan ini tidak lain adalah Qin Ming. Dia telah memperhatikan bahwa ada beberapa pemuda yang tatapan matanya tidak pernah lepas dari Bai Linglong, dan mereka terus membuat ide-ide buruk. "Apa-apaan ini? Kenapa kamu mendorongku? Apakah kamu mencari kematian?" Menghancurkan sesuatu yang baik itu seperti membiarkan bebek itu terbang. Qin Ming memelototi pria itu dan terus berjalan ke depan tanpa bermaksud menimbulkan masalah. Tidak mudah untuk pergi. Pemuda berambut putih itu mengelak dan menghalangi jalan Qin Ming. Beberapa pemuda lagi muncul dari kerumunan dan mengepung Qin Ming dan Bai Linglong. "Saya tidak ingin menimbulkan masalah, minggir," kata Qin Ming dengan suara yang dalam. "Jika kamu mengatakan minggir, aku akan melakukannya. Kamu pikir kamu ini siapa?" Pemuda berambut putih itu mencibir dan berkata dengan arogan, "Kamu boleh pergi jika kamu mau, tetapi tinggalkan wanita itu dalam pelukanmu, jika tidak kamu akan melakukannya."
tidak akan bisa keluar dari lantai dansa. Wah, jika kamu berani mendorong kakak Mao, apakah kamu terlalu berani? Dorongan yang baru saja kamu lakukan telah menyebabkan luka dalam yang serius pada saudara Mao. Gadis ini harus ditahan sebagai kompensasinya. Beberapa orang dalam kelompok dengan pemuda berambut putih itu berkata dengan percaya diri. Orang-orang ini sering nongkrong di klub malam ini, mulai dari satpam hingga manajer dan bos yang mengawasi tempat tersebut, mereka semua pada dasarnya saling mengenal. Mereka menganggap tempat ini sebagai wilayah mereka sendiri dan bertindak tidak bermoral. Keluar dari sini, segerombolan lalat bau. Bai Linglong sudah dalam suasana hati yang buruk dan telah menahan kesedihan dan amarahnya. Sekarang ketika seorang gangster buta mengambil inisiatif untuk menimbulkan masalah, dia mengambil kesempatan itu untuk melampiaskan amarahnya dan berteriak dengan kejam, jika kamu tidak keluar, aku akan memukulmu. Mencari gigi kemana-mana. Kamu cukup pemarah, aku menyukainya. Pria berambut putih itu tersenyum jorok, matanya serakah. Dia telah melihat banyak wanita cantik di klub malam, tapi ini pertama kalinya dia melihat wanita menawan dan seksi seperti Bai Linglong. Aku akan lebih suka jika kamu begitu kuat di ranjang. Aku tidak ingin menimbulkan masalah, tapi aku tidak takut masalah. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir, keluar dari sini. Sial, aku memberimu satu kesempatan terakhir. Tinggalkan gadis itu di sini dan keluar. Tegur pemuda berambut putih itu dengan arogan. Sulit untuk membujuk hantu sialan itu. Qin Ming berhenti berbicara omong kosong dan mengulurkan tangannya yang lain secepat kilat dan memukul dada pemuda berambut putih itu. Pemuda berambut putih itu berteriak dan menabrak kerumunan di belakangnya. Jika Qin Ming tidak ingin menyakiti orang yang tidak bersalah, dia akan menamparkan gangster pembuat onar itu dan memuntahkan darah. Malai sebelah, jika kamu berani menyerangku, saudara-saudara, berkumpullah dan pukul aku sampai mati. Pemuda berambut putih itu menahan rasa sakit dan berteriak dengan marah. Beberapa anak muda di sekitarnya mengambil tindakan satu demi satu. Karena ruang terbatas dan kaki mereka tidak dapat direntangkan, mereka meninju seluruh tubuh Qin Ming. Untuk melindungi Bai Linglong, Qin Ming tidak mengelak dan menerima beberapa pukulan. Meskipun Qin Ming yang dipukuli, orang yang memukulnya lah yang kurang beruntung. Beberapa anak muda sangat terkejut hingga mereka mundur dan lengan mereka mati rasa. Anak ini agak jahat. Beberapa anak muda merasa seperti dihantam batu. Bagaimana mungkin tubuh yang berdaging dan berdarah bisa sekeras batu? Mereka belum pernah bertemu orang seperti itu sebelumnya, dan mereka tidak dapat memahaminya untuk sementara waktu. Setelah mengetahui alasannya, saya tidak berani melangkah maju lagi. Anak kecil yang tampan, apa kabar? Apakah kamu tidak merasakan sakit apapun akibat pemukulan itu? Bai Linglong bertanya dengan prihatin dan lembut. Apakah menurutmu aku dalam masalah? Kata Qin Ming sambil tersenyum. Apa yang masih kamu lakukan? Ayo. Pemuda berambut putih itu bergegas maju lagi, seperti serigala ganas. Berisik. Qin Ming melambaikan tangannya dengan santai dan menamparkan wajah pemuda berambut putih itu dengan tamparan keras. Bang! Pemuda berambut putih itu tiba-tiba merasakan seluruh kepalanya berdengung dan matanya berkaca-kaca. Dia berputar 2 kali tanpa sadar dan jatuh ke tanah. Separuh pipinya dengan cepat memar dan bengkak, dan giginya tanggal semua. Aku sudah memperingatkanmu, jangan perhatikan aku. Bai Linglong tiba-tiba melepaskan diri dari pelukan Qin Ming, menarik kaki kanannya dengan anggun, menendang keras pemuda berambut putih yang terjatuh, dan memukuli anjing yang tenggelam itu dengan keras. Meskipun Bai Linglong hanyalah seorang wanita yang lembut, mengenakan sepatu hak tinggi, perasaan tumit yang menendang tubuhnya tidak menyenangkan, dan pemuda berambut putih itu berteriak kesakitan. Bai Linglong minum banyak anggur dan kakinya tidak stabil. Setelah menendang beberapa kali, dia menggunakan terlalu banyak tenaga dan tumit sepatunya patah. Tubuhnya miring dan dia hampir jatuh tangannya, dia mengangkatnya. Sepatu hak tinggiku terbuang sia-sia seperti ini. Bai Linglong melepaskan sepatu hak tingginya seperti orang gila tanpa mempedulikan citranya, dan berdiri di tanah hanya mengenakan stoking pendek berwarna daging. Kamu masih bisa memakainya jika ada noda, jangan sia-siakan. Qin Ming membungkuk untuk mengambil sepatu hak tinggi dan melirik ke kaki kecil Bai Linglong. Dia menemukan bahwa kaki kanan yang baru saja dia tendang terkilir dan jelas bengkak. Kamu bahagia sekali sampai-sampai kakimu sendiri terpotong. Kenapa repot-repot? Kamu mau aku gendong atau pegang kamu? Peluk. Bai Linglong berkata genit sambil memeluk leher Qin Ming, dan Qin Ming mengangkat pinggangnya. Apa yang terjadi? Saat ini, kerumunan penonton berpisah, dan 5 atau 6 pria masuk. Pemimpinnya adalah seorang pria dengan rambut panjang di belah tengah, mengenakan rompi hitam tanpa lengan, dan bertato kepala harimau yang perkasa. Lengan kanannya. Seorang pria yang terlihat seperti gangster dan seorang lelaki tua. Saudara Dong, pasangan bau ini membuat masalah dan memukuli Xiao Mao. Sekelompok pemuda berambut putih menunjukkan rasa kagum ketika mereka melihat bos Lei Xiandong menyaksikan kejadian itu. Lei Xiandong melirik pemuda berambut putih yang jatuh ke tanah, dan kemudian matanya beralih ke Bai Linglong, dengan kilatan keterkejutan di matanya. Akhirnya, matanya tertuju pada Qin Ming, dan wajahnya berubah muram. Tahukah kamu bahwa ini adalah wilayahku, Lei Xiandong, dan kamu berani menimbulkan masalah? Tolong mengerti, bukan saya yang menyebabkan masalah, melainkan kelompok Bai Mao yang mencari masalah.
Saya bertindak untuk membela diri. Kata Qin Ming dengan percaya diri. Kamu masih masuk akal karena menyebabkan masalah di wilayahku. Kamu tidak menganggapku serius. Sikap Qin Ming keras dan dia tidak menunjukkan wajah apapun. Kamu tidak bisa pergi tanpa mengganti kerusakan pada bar. Apakah kamu bersikap tidak masuk akal? Kami adalah korbannya. Alih-alih meminta pertanggungjawaban para pembuat onar, kamu malah menyalahkan kami dan menganggap kami mudah ditindas. Bai Linglong berteriak tidak puas. Diam. Seseorang di sebelah Lei Xiandong berteriak dengan marah dan mengancam, saudara Dong adalah bos klub malam. Apa yang dia katakan itu benar. Beraninya kamu bersikap kasar padanya. Apakah kamu yakin bahwa kamu tidak akan bisa melihat matahari besok? Apakah kamu mencoba menakutiku? Apakah kamu takut padaku? Bai Linglong sangat marah dan berjuang untuk turun, ingin memberikan beberapa tendangan kepada orang yang berbicara. Jujur saja. Qin Ming menamparkan pantat Bai Linglong dengan lembut, serahkan saja pekerjaan kasar seperti ini padaku, kamu bertanggung jawab untuk menonton kesenangan itu. Bab 48. Bai Linglong berjuang lebih keras lagi, tidak, aku merasa tidak nyaman. Aku ingin mencari seseorang untuk melampiaskan amarahku. Turunkan aku. Patuh. Qin Mingjia meningkatkan kekuatannya sedikit, menamparkan pantat montok Bai Linglong lagi, dan berkata dengan wajah datar, jika kamu tidak menurutiku, aku akan menghajarmu. Kau menyakitiku. Bai Linglong mendengus kesakitan, mencibir jarinya karena ketidakpuasan, seperti menantu perempuan kecil yang dirugikan, terlihat sangat manis. Kalau begitu aku akan menggosokkannya untukmu. Jika kamu ingin memanfaatkan kesempatanku untuk memakan tauku, jangan. Sial, kamu benar-benar menggoda di depanku, berpura-pura aku tidak ada. Lei Xiandong juga bos klub malam, tapi pihak lain tidak memberinya wajah apapun, yang membuatnya marah. Kemarilah, tangkap pria dan wanita sombong ini dan minta kompensasi. Setelah mendengar perintah tersebut, 5 atau 6 pemuda yang mengikuti Lei Xiandong bergegas maju dan meraih Qin Ming dengan seluruh tangan dan kaki mereka. Orang-orang di lantai dansa yang menyaksikan kemeriahan sudah mundur karena takut melukai diri sendiri, meninggalkan ruang terbuka yang cukup untuk dilempar oleh 7 atau 8 orang. Pegang aku erat-erat. Qin Ming memeluk Bai Linglong. Tidak nyaman untuk mengambil tindakan, tapi kakinya masih bisa bergerak bebas. Dia memutar tubuhnya dan mengangkat kaki kanannya seperti petir. Hanya dalam beberapa detik, semua pemuda yang bergegas ke depan ditendang oleh Qin Ming dan jatuh ke tanah sambil meratap. Saya bilang saya tidak ingin menimbulkan masalah malam ini. Jika Anda memaksa saya melakukan sesuatu, saya akan meminta masalah. Qin Ming perlahan menarik kaki kanannya dan berkata kepada Lei Xiandong, Anda telah melihat kemampuan saya dengan matamu sendiri, apakah kamu masih ingin menghentikanku? Keterampilan yang sangat kuat, bahkan seluruh geng macan hitam mungkin tidak akan dapat menemukan orang seperti itu. Lei Xiandong diam-diam terkejut, tapi ini adalah wilayahnya. Jika dia membiarkan Qin Ming pergi dengan mudah, di mana dia akan kehilangan mukanya. Nak, aku akui kamu punya beberapa trik, tapi jangan lupa siapa bosnya di sini. Selama aku memberi perintah, aku bisa memanggil ratusan saudara sesuka hati. Jadi bagaimana jika kamu bisa bertarung lagi? Saya menyarankan Anda untuk menundukkan kepala dan mengakui kesalahan Anda dan memberikan kompensasi. Hilangnya standar, jika tidak, jangan salahkan saya karena kejam. Bahkan jika kamu menelepon ribuan saudara dengan satu panggilan telepon, apakah itu berguna? Ketika mereka tiba, mereka hanya akan membawamu ke rumah sakit. Seperti kata pepatah, tinggalkan garis tipis dalam hidup agar kita bisa bertemu dengan mudah. Di masa depan, saya menyarankan Anda untuk menyingkir dan jangan mendapat masalah. Ini tidak bisa diakhiri, kata Qin Ming tanpa ada tanda-tanda kelemahan. Kamu anak yang cerdas. Kamu berani menantangku sehingga kamu bisa pergi tanpa makanan. Lei Xiandong tersenyum jahat dan memerintahkan orang-orang untuk memanggil semua penjaga keamanan di klub malam. Dia mampu menjadi penguasa situasi dan menakut-nakuti para gangster yang datang untuk menimbulkan masalah. Tentu saja, dia bukan orang baik, jadi dia memutuskan untuk memukul Qin Ming dengan keras, dan pada saat yang sama, dia bisa merebutnya. Bai Linglong yang menggerahkan dan seksi untuk bersenang-senang. Artinya kita tidak perlu membicarakannya. Rencananya benar-benar tidak bisa mengikuti perubahan. Saya berencana menghemat energi untuk melakukan hal-hal yang berarti, tapi sepertinya itu akan sia-sia. Dan melompat keluar dengan penuh semangat. Lei Xiandong juga tidak ambigu. Melihat gerakan Qin Ming, dia dengan cepat mengangkat tinjunya dan menghadapinya dengan ganas. Tidak jauh dari situ, Qin Ming tiba-tiba melompat setinggi setengah orang dengan Bai Linglong di pelukannya, dan menginjak dada Lei Xiandong. Lei Xiandong tiba-tiba merasa seperti dipukul palu yang berat. Ada rasa sakit yang menusuk di dadanya, dan tulang rusuknya seperti patah. Pada saat yang sama, Qin Ming melompati Lei Xiandong dan mendarat dengan mantap. Aku baru saja memberitahumu bahwa jika aku menelepon seseorang, aku hanya bisa membawamu ke rumah sakit. Aku tidak akan bermain denganmu lagi. Aku masih ingin berkontribusi pada warisan umat manusia. Sampai jumpa lagi tanpa batas waktu. Itu, Qin Ming pergi dengan anggun. Pergi. Qin Ming, kamu sangat tampan, aku sangat mencintaimu. Bai Linglong tersenyum bahagia, memeluk pipi Qin Ming, dan menciumnya dengan keras beberapa kali. Jangan biarkan anak itu melarikan diri, beritahu keamanan untuk menghentikannya.
Lei Xiandong menutupi dadanya dan meraung dengan marah. Klub malam itu dibagi menjadi 6 lantai, dan setiap lantai dijaga oleh penjaga keamanan khusus. Namun, penjaga keamanan di lantai pertama mengikuti Lei Xiandong ke lantai dansa dan jatuh di kaki Qin Ming. Pada saat penjaga keamanan lainnya tiba, Qin Ming sudah meninggalkan klub malam dan pergi. Setelah tersandung di wilayahnya sendiri, Lei Xiandong menjadi marah dan memerintahkan rakyatnya untuk menemukan Qin Ming bahkan jika mereka mencari di seluruh kota Donghai. Qin Ming tidak pergi jauh, dia menemukan hotel berbintang di dekat klub malam dan membuka kamar standar. Melihat Qin Ming memegang kecantikan mabuk, wanita di meja depan menunjukkan tampilan yang agak ambigu dan mengatur ruang tamu dengan terampil. Memasuki ruang tamu, Qin Ming dengan lembut menempatkan Bai Linglong di tempat tidur besar yang empuk. Melihat kecantikan seksi dan menawan di depannya, dia benar-benar tidak tahan untuk pergi dan memiliki keinginan untuk mengeksekusinya di tempat. Namun dalam perjalanan ke hotel, dia sudah kembali tenang, dan alasan mengatakan kepadanya untuk tidak memanfaatkan bahaya orang lain. Linglong, kamu harus istirahat yang cukup, kamu harus pergi kerja besok, aku berangkat. Bai Linglong sudah mabuk, kepalanya pusing, dan dia tidak bisa membuka matanya. Dia berkata dengan samar, tidak, jangan pergi, aku tidak ingin sendirian, tinggallah bersamaku, oke. Ketika seorang wanita meminta seorang pria untuk tinggal bersamanya di hotel, makna tersembunyinya terbukti dengan sendirinya. Terlebih lagi, tidak ada pria yang bisa menolak kecantikan alami seperti Bai Linglong. Pikiran Qin Ming sedikit rileks, kalau begitu kamu mandi, kamu bau alkohol. Kamu duluan. Oke, tidak masalah siapa yang mencuci lebih dulu. Qin Ming menahan pikiran jahat untuk mandi bersama dan berjalan ke kamar mandi. Meskipun Qin Ming tidak sebersih perempuan, dia mandi hampir setiap hari dan tidak kotor. Dia hanya mandi air panas dan kembali ke kamar tidur dengan handuk mandi dalam waktu kurang dari 5 menit. Linglong, saudari Bai. Qin Ming menelepon Bai Linglong beberapa kali dan menemukan bahwa dia telah tertidur. Rona merah yang memabukkan di wajah Bai Linglong belum memudar, matanya tertutup rapat, dan dia terlihat semakin lembut, seperti kecantikan tidur yang menunggu pangeran tampan menciumnya saat bangun. Saya melepas pakaian saya dan mandi, tetapi si cantik tertidur. Apa yang harus saya lakukan? Qin Ming sangat bingung. Meskipun kita menghabiskan malam yang indah bersama, itu harus atas persetujuanmu. Tapi kecantikan yang menggoda dan kriminal ada di samping Anda, mudah diakses, dan tidak ada yang mau melepaskannya. Keesokan harinya, matahari terbit, dan sinar matahari yang cerah menyinari celah tirai menuju ruang tamu yang hangat. Bai Linglong bangun dengan santai, menguap malas, dan perlahan duduk mabuk. Dia melihat sekeliling dan melihat bahwa Qin Ming telah pergi tanpa mengetahui kapan, tetapi pakaiannya masih utuh. Tidak ada yang terjadi tadi malam. Saya benar-benar tidak tahu apakah saya harus menelepon Qin Ming Liu Xiaohui atau idiot. Dia menawarkan untuk mengirimkannya ke rumahnya, tetapi dia bahkan tidak menginginkannya. Setelah menggumamkan beberapa kata, Bai Linglong tiba-tiba tersenyum, secerah bunga yang mekar. Jika seorang pria tidak main-main dengannya saat dia sedang mabuk, itu berarti dia tidak mendekatinya hanya untuk mendapatkan tubuhnya, yang cukup untuk membuktikan karakternya lebih layak untuk dikencani. Setelah berjuang lama tadi malam, Qin Ming hanya membuka kamar tamu lain, hilang dari pandangan dan pikiran. Hari ini, pagi-pagi sekali, dia bangun pagi-pagi dan pergi menjemput Gu Qingyi. Sepatu siapa ini? Gu Qingyi masuk ke dalam mobil dan menemukan sepasang sepatu hak tinggi di dalam mobil, jelas dikenakan oleh wanita. Bai Linglong, saya mengundang rekan dari sekretariat untuk makan malam tadi malam, dan sepatunya rusak dan dia meninggalkannya di dalam mobil dan lupa mengambilnya. Qin Ming menjelaskan dengan sederhana. Dia hampir melupakan Bai Linglong. Bagaimana dia bisa datang bekerja tanpa sepatu? Gu Qingyi hanya bertanya dengan santai, tanpa niat untuk menjelaskan secara detail. Dia tidak terlalu memikirkan gosip, jadi dia membuka dokumen yang dia bawa dan memanfaatkan waktunya untuk bekerja. Sungguh gila kerja, dia bahkan tidak tahu cara istirahat di dalam mobil. Qin Ming mengerutkan bibirnya. Dia sangat ingin mengirim Gu Qingyi ke perusahaan, lalu membeli sepatu untuk Bai Linglong, dan tidak dapat membantu tapi percepat mobilnya. Setelah melewati tikungan di persimpangan, Qin Ming tidak melambat. Dia berbalik ke samping dan buru-buru berpegangan pada kursi agar tidak terjatuh. Kemarahan Cheo-nya meledak, dan dia menegur, apa yang kamu lakukan mengemudi begitu cepat? Apa kamu tidak tahu bagaimana cara berhati-hati? Maaf, masih ada yang harus kulakukan dan aku cemas. Qin Ming segera memperlambat mobilnya dan berkata sambil tersenyum malu, bukankah aku menabrakmu? Gu Qingyi juga menyesali kata-kata marahnya. Tidak peduli apa, Qin Ming adalah penyelamatnya dan dia tidak bisa memperlakukannya seperti pengemudi biasa. Tidak apa-apa, berhati-hatilah di masa depan. Selama tidak apa-apa, apalagi menabraknya, bahkan jika rambutku rontok, aku tidak mampu membayarnya. Canda Qin Ming. Apakah aku sehalus itu? Gu Qingyi dengan anggun membungkuk untuk mengambil dokumen dan berkata dengan santai. Nona, Anda adalah CEO yang kaya, kekayaannya puluhan miliar. Jika dihitung, sehelai rambut bernilai 1.080.000. Anda tidak mampu membayarnya jika menjual saya. Saya hanya orang biasa. Saya tidak seberharga yang Anda katakan. Jangan meremehkan diri sendiri. Menurut saya, nilai Anda tidak bisa diukur dengan uang.
Gu Qingyi berkata dengan serius. Benarkah? Mengapa saya sendiri tidak menyadarinya? Qin Ming berkata sambil tersenyum, jadi, saya disukai oleh Presiden. Ini suatu kehormatan yang luar biasa. Disukai. Anda benar-benar pandai bersikap sentimental. Saya memuji Anda beberapa kali dan kemudian mulai bertingkah seperti nakal. Gu Qingyi menggelengkan kepalanya tanpa komitmen, berhenti menjawab kata-kata Qin Ming, dan mulai fokus membaca dokumen lagi. Setelah mengirim Gu Qingyi ke perusahaan, Qin Ming mengikutinya ke atas dan mengawasinya berjalan ke kantor sebelum naik lift dan kembali ke tempat parkir bawah tanah. Di hotel, Bai Linglong tidak dapat menemukan sepatu hak tingginya di seluruh ruangan. Dia mungkin meninggalkannya di mobil Qin Ming. Selain itu, tumitnya jatuh dan dia tidak bisa memakainya, jadi dia harus menelepon Xiaoya untuk membantu membeli sepasang sepatu untuk dirinya sendiri dan mengirimkannya. Setelah mandi dan berpakaian, Bai Linglong sedang duduk di samping tempat tidur menunggu ketika ada ketukan di pintu. Xiaoya, kamu di sini, tunggu sebentar. Bai Linglong terlatih-tatih membuka pintu dengan kaki putih telanjangnya. Ketika dia membuka pintu, dia menemukan bahwa bukan Xiaoya melainkan Qin Ming yang memegang kotak sepatu di tangannya. Selamat pagi, peri kecil. Qin Ming menyapa dengan riang. Bai Linglong sedikit mengernyit, berpura-pura marah. Siapa si goblin? Kamu adalah si goblin kecil. Aku bukan seorang goblin, kalau tidak aku akan memakanmu tadi malam. Qin Ming menatap wajah Bai Linglong yang halus, seperti batu giok, halus dan menawan, tersenyum, dan mengangkat kotak sepatu di tangannya. Ini sepatu yang kubelikan untukmu. Cobalah dan lihat apakah cocok untukmu. Bersambung.